Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita ada di chapter 9 yang mana kita akan belajar tentang struktur yang bagian kedua atau part B. Namanya error analysis. Jadi di part B nanti itu berbeda dengan part A yang kita disuruh mencari bagian kalimat yang hilang. Kalau di part B teman-teman disuruh mencari yang salah yang mana, seperti itu. Nah, sebelum kita ke error analysis atau materi inti, kita pemanasan sedikit ya, teman-teman, sambil mengingat-ingat materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, sebelumnya saya akan ada beberapa kalimat di sini, nanti di dalamnya ada kesalahan. Teman-teman coba mencari yang salah yang mana. Nah, yang kalimat pertama, kalimatnya berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu yang salah di kata apa, teman-teman? Ya, that's right, worked-nya ya, teman-teman. Nah, di situ alasannya karena ada did. Did itu adalah auxiliary do does did dari keluarganya do ya, yang mana dia harus diikuti verb satu bukan verb ed. Jadi yang harus dirubah atau yang salah di sini adalah worked-nya. Jadi itu harusnya verb satu tanpa ed ya. Jadi yang benar adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Oke, nice. Kalimat kedua, an electric eel able produce electricity. Ini kalau diartikan enak aja, teman-teman. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, tapi di situ ada kelas kata yang salah, ya. Ya, that's right. Yang salah adalah kata able, teman-teman. Able itu adalah kata sifat. Dia tidak bisa menjelaskan kata kerja. Nah, supaya yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua kelas kata. Ya, kalau nggak kata kerja dari kelasnya auxiliary ya, apa namanya? Keterangan. Nah, kebetulan di auxiliary modal itu ada yang artinya sama-sama able, yaitu dapat. Nah, gantinya able di sini harusnya kita pakai can, ya. Jadi harusnya kalimat yang benar adalah an electric eel can produce electricity. Seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik. Nah, secara arti sama, cuman kalimat ini lebih betul. Nggak ada yang salah ya. Kemudian contoh ketiga ini pemborosan. Ada kata yang harus dihapus, teman-teman. Contoh kalimatnya, he is the most best PUBG Mobile player in the world. Dia adalah pemain PUBG Mobile yang paling terbaik di dunia ini. Nah, di situ ada pemborosan yaitu kata most ya, betul. Karena best itu sudah superlatif, artinya sudah yang paling baik atau yang terbaik seperti itu. Nah, maka nggak perlu lagi dikasih most seperti itu. Jadi itu harusnya dihilangkan. Yang benar adalah he is the best PUBG Mobile player in the world. Nah, kemudian contoh keempat, di sini ada yang terbalik atau tertukar, teman-teman. Kemudian sudah ada yang bertanya lagi, tapi coba kita ke ini dulu ya. Nah, di sini ada method new. Method new itu kata benda dulu baru kata sifat. Nggak bisa ya, teman-teman. Harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Nah, jadi jawabannya yang method new itu harusnya dibalik ya. Yang benar adalah the new method was proven to be effective. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada yang bertanya, Mister, kalau yang nomor dua, able-nya tadi kita rubah menjadi is able to produce, boleh, Mister? Secara kalimat boleh ya, teman-teman, tapi secara membenarkan itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh menambahkan dua kata. Kita hanya boleh mengambil satu langkah, teman-teman. Maksudnya mengambil satu langkah itu gini, misalkan kalau sebelumnya able sudah ditambahkan is, jangan ditambahkan to setelahnya. Itu karena kalau kita tambahkan is sebelum, tambahkan to setelahnya, itu nanti jadi dua langkah. Jadi dalam membetulkan itu dianggap nggak bisa seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita ambil dua langkah atau lebih, semua jawaban bisa jadi jawaban nanti, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita hanya bisa melakukan satu revisi saja ya, seperti itu. Entah itu merubah, entah itu membalik, entah itu menghilangkan atau menghapus ya, atau menambahkan. Nah, contoh yang terakhir ini yang cara membenarkannya adalah menambahkan, teman-teman. Karena si pembuat soal itu menghilangkan. Seperti itu. Nah, contohnya adalah one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kata apa yang hilang atau yang harus ya, that's right. Kata of ya, teman-teman, di setelah kata one. Jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi, tapi dalam struktur kalimat itu bisa kan, Mister? Boleh, nggak apa-apa. Cuman dalam membenarkan di soal yang tidak boleh. Ya, karena cara membenarkannya, sebenarnya kita nggak disuruh membenarkan, teman-teman. Kita hanya disuruh mencari yang salah yang mana. Nah, tapi sudah saya coba. Kalau misalkan, misalnya ada 4 yang digaris bawahi,
terus kita mengambil langkah lebih dari satu, misalkan 2 langkah, 3 langkah. Nah, itu nanti semuanya bisa jadi jawaban, teman-teman. Jadi kita merubah kalimat seluruhnya nanti seperti itu. Jadi kita hanya bisa melangkah satu saja untuk membenarkan. Kalau membenarkan ya, tapi kita nggak disuruh membenarkan. Nah, tapi karena kita belajar supaya kita tahu alasan salahnya kenapa, maka dibahas sebenarnya apa seperti itu. Tapi ketika teman-teman tes nanti nggak disuruh benarkan. Tapi kalau pas latihan sangat disarankan mencari benernya apa atau benernya bagaimana seperti itu. Oke. Nah, dari contoh tadi apa namanya? Kita bisa simpulkan kalau error atau kesalahan yang dibuat oleh si pembuat soal di TOEFL structure itu dibagi ke dalam 4 tahap, atau maksudnya bukan 4 tahap, 4 langkah ya. Langkah pertama maksudnya apa namanya ya, 4 jenis gitu lah, bisa beli 4 jenis. Jenis pertama itu adalah kesalahan misformation. Jadi si pembuat soal itu merubah satu kata, teman-teman, yang harusnya benar jadi salah di dalam kalimat. Dan pembuat soal itu merubahnya cuma satu langkah aja. Makanya kita membenarkannya hanya bisa satu langkah aja. Ya, nggak boleh kita menambahkan 2 atau menghapus 2 atau mengganti 2 dan seterusnya, nggak bisa. Oke. Itu misformation ya, teman-teman. Si pembuat soal mengganti satu kata di dalam kalimat seperti itu. Kemudian yang kedua ada addition dari kata add. Si pembuat soal itu menambahkan satu kata yang tidak perlu di dalam kalimat. Kemudian yang ketiga ada misordering, itu dari order urutan ya. Misordering itu pengurutan yang tidak tepat. Jadi si pembuat soal itu membalik 2 kata yang posisinya harusnya AB menjadi BA. Jadi salah seperti itu. Dan yang terakhir ada omission dari kata omit, artinya menghilangkan atau menghapus gitu ya. Nah, omission itu si pembuat soal menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat, teman-teman. Nah, jadi salah karena dihapus. Biasanya yang dihapus itu biasanya kata kecil-kecil seperti misalnya, atau misalnya the, atau misalnya of, atau misalnya in. Biasanya yang dihapus seperti itu. Tapi karena itu hilang, malah nanti jadi nggak bisa diartikan atau nanti kalimatnya jadi rancu. Seperti itu. Nah, untuk jenis soal yang paling sering keluar itu adalah yang misformation. Bukan yang paling sering keluar ya, teman-teman, yang paling banyak keluar. Jadi dari 25 soal. Jadi error analisis kan nomor 16 sampai 40 kalau di structure itu. Jadi bisa dibilang 25 soal gitu ya. Nah, dari 25 soal, misformation itu bisa mengambil 20 sampai 25 soal, teman-teman. Jadi bisa kadang itu sampai semuanya itu misformation. Ya. Nah, sedangkan addition, misordering sama omission itu masing-masing paling banyak, yang paling saya ketemukan itu cuma 2. Itu paling banyak ya. Maksudnya addition itu paling banyak kadang 2. Misordering paling banyak itu cuma 2. Omission paling banyak itu 2. Nanti kombinasi dari mereka itu biasanya paling banyak itu 5 nanti. Seperti jadi 5 itu gabungan dari addition, misordering sama omission itu paling banyak, teman-teman. Kalau ada seperti itu. Nah, kadang karena mereka sedikit, itu malah yang kadang kita bikin bingung. Karena biasanya kita mencari mana yang harus diganti. Nah, sedangkan soal yang sedikit tadi itu nggak ada yang harus diganti. Tapi ada yang misalnya harus dihapus, harus ada yang dibalik, ada juga yang harus ada ditambahi. Seperti itu. Nah, untuk bab-babnya, sebenarnya materinya sama dengan yang kita bahas dari chapter 1 sampai chapter ke-8. Oke, jadi hanya di sini nanti masalahnya mungkin di vocab ya, teman-teman. Jadi penggunaan vocab-vocab karena misalnya di preposisi misalnya itu ada banyak sekali preposisi. Contohnya kapan hari di hari ke-7 itu entah sesi malam entah sesi sore ada yang bertanya perbedaan tentang in, on, at. Kemudian saya terangkan untuk perbedaannya untuk waktu sama tempat. Nah, biasanya seperti itu, teman-teman. Nanti masalahnya adalah di penggunaan vocabnya seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh di soal ya. Nah, nanti teman-teman itu dikasih, kita rinci satu-satu dulu, teman-teman. Maaf. Yang pertama misformation atau yang si pembuat soal itu merubah atau mengganti satu kata di dalam kalimat menjadi salah. Nah, misformation itu ada 2, teman-teman. Ada yang diganti sama si pembuat soal itu kelas katanya berubah, namanya derivational. Ada yang sama si pembuat soal itu katanya dirubah, tapi kelas katanya tetap. Cuma bentuknya aja, teman-teman, yang salah. Contoh maksudnya, misalkan di tempat yang diganti itu kita memang sudah benar kita butuhnya verb. Nah, cuman kan verb bentuknya banyak, teman-teman. Ada verb 1, verb 2, verb 3, verb SIS, verb ing, dan seterusnya. Nah, biasanya diganti itu udah bener verb, cuman
bentuknya yang disalahkan sama si pembuat soal. Seperti itu, ya. Nah, contohnya di yang kita latihan tadi, kalau yang kelas katanya berubah itu yang able produce tadi, teman-teman. Ya, contohnya yang able produce. Jadi sebenarnya kalimatnya itu berbunyi an electric eel can produce electricity. Nah, tapi si pembuat soal mengganti can menjadi able. Nah, kelas katanya berubah. Awalnya can itu verb, kata kerja dari auxiliary ya, dirubah menjadi kata sifat. Nah, kelas katanya berubah. Nah, tapi ada juga yang kelas katanya tidak dirubah. Contohnya yang did not work tadi. Setelahnya auxiliary did memang butuh verb ya, work di situ verb. Cuman bentuk verbnya harus diperhatikan. Karena auxiliary did gandengannya bukan verb ed tapi verb 1. Ya, nah contohnya seperti ini. Ini yang kelas katanya tidak berubah. Hanya bentuk kelas katanya yang berubah. Nah, contoh lain misalnya yang kelas katanya berubah adalah my cat died yesterday. Kucingku mati kemarin. Nah, kalau diartikan sebenarnya enak-enak aja. Tapi kalau secara sentencing, kalimat ini tidak memiliki predikat, teman-teman. Karena dead itu boleh teman-teman cek di kamus, dia adalah kata sifat. Sedangkan kata sifat tidak bisa jadi predikat. Nah, kebetulan di kata kerja ada yang artinya juga mati, yaitu kata die. Artinya D-I-E. Ya, tulisannya D-I-E maksud saya. Nah, karena dia lampau, yesterday, maka die itu dirubah menjadi verb 2. Jadi harusnya, my cat died yesterday. Nah, ini yang saya maksud vocab ini, teman-teman. Ya, jadi kalau semakin banyak teman-teman vocabnya, semakin gampang juga untuk mengerjakan error analisis ini. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang inflectional, contohnya adalah many wild animals are endangered today. Nah, kata kunci teman-teman di kata many. Many itu diikuti kata benda dan kata benda setelahnya harus jamak. Oke. Petunjuk kedua ada kata are. Are itu predikat to be ya yang dipakai oleh subjek jamak. Sedangkan di situ subjek kata bendanya cuma tunggal. Jadi yang salah di situ kata bendanya, teman-teman. Ya, jadi harusnya animal itu adalah animals. Jadi harusnya yang benar, many wild animals are endangered today. Nah, ini yang kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang salah. Harusnya jamak, sama si pembuat soal dibuat tunggal. Seperti itu. Nah, itu untuk misformation yang saya sampaikan tadi ya. Misformation ini adalah jadi soal yang paling banyak keluar, teman-teman, di error analisis. Nah, sekarang kita ke jenis error yang kedua, namanya addition. Si pembuat soal itu menambahkan satu kata ya yang tidak penting atau tidak perlu di dalam kalimat. Nah, contohnya tadi, sebentar. Many dan are jamak berarti animalnya dirubah jadi jamak kan Mister betul. Nah, kemudian addition tadi add ya menambahkan teman-teman. Si pembuat soal itu menambahkan kata yang tidak perlu. Contohnya yang he is the most best tadi. Harusnya mostnya kita hilangkan karena best itu sudah superlatif artinya sudah yang paling. Nggak perlu ditambahkan yang paling lagi. Nanti kalau diartikan dia adalah pemain PUBG Mobile yang paling baik kan nggak enak. Jadi itu pemborosan. Jadi mostnya itu harusnya dihapus. Itu untuk membetulkan kalau ada addition, si pembuat soal menambahkan kata yang tidak perlu, ya. Nah, contoh lain adalah the our manager wants to see you. Nah, di sini ada pemborosan juga, teman-teman ya. Ini materi kita hari ke-6 tentang adjektif, lebih tepatnya tentang adjektif yang determiner. Nah, determiner jenis nomor 1, 2, dan 3 itu kita tidak bisa masukkan semuanya untuk menjelaskan satu kata benda. Sedangkan di kalimat ini ada double, teman-teman. Ada pemborosan determiner nomor 1, 2, dan 3. Yaitu kata the sama our-nya. Ini salah satu harus kita hapus. Entah the-nya, entah our-nya, tergantung yang digaris bawahi ya. Misal yang digaris bawahinya the, maka the-nya kita hapus jadinya our manager wants to see you. Nah, itu lebih benar seperti itu. Nah, edition ini jarang keluar ya, teman-teman. Sekalinya keluar paling banyak cuma 2 soal yang pernah saya temuin seperti itu. Kemudian error yang ketiga namanya misordering. Dari kata order, urutan. Misordering ini si pembuat soal merubah urutan 2 kata. Jadi 2 kata yang harusnya urut jadi tidak urut, jadi salah. Ya. Nah, contohnya tadi yang method new harusnya new method. Adjektif dulu baru kata benda. Contoh lainnya adalah the actor main forgot the script. Nah, ini sama. Ada kata sifat harusnya ditempatkan sebelum kata benda, tapi kata benda dulu baru kata sifat. Yaitu di kata actor sama main-nya.
itu harusnya bukan the actor main, tapi the main actor. Nah, nanti biasanya kalau di soal itu dua-duanya digarisbawahi. Seperti itu. Jadi kalau ada yang digarisbawahi dua kata, teman-teman cek itu kebalik atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi ya, omission teman-teman. Jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada jadi nggak ada. Jadi salah nanti kalimatnya. Contohnya tadi yang one the most harusnya one of the most important skills to acquire. Jadi salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Dan salah satu dari one of the itu setelahnya harus benda jamak ya teman-teman. Karena salah satu dari ya banyak setelahnya seperti itu. Nah contoh lain yang dihilangkan adalah man hit into that tree last night. Kalau diartikan ini pun nanti janggal, informasinya menimbulkan pertanyaan. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, kalau kita bilang ke orang nih misalkan, Pak, laki-laki menabrak pohon itu tadi malam. Nah, orang yang kita ajak omong pasti bertanya, laki-laki yang mana? Laki-laki siapa? Nah, laki-laki di situ berarti harus jelas. Ya, cara membuat kata benda jelas itu ditambahkan determiner sebelumnya. Oke, jadi dikasih misalnya atau the atau misalnya that misalnya seperti itu. Nah, contohnya di sini saya tambahkan jadinya a man hit into that tree last night. Seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah keempat error yang teman-teman nanti akan temui di soal TOEFL structure yang bagian kedua atau error analisis ya. Nah, sekarang kita ke contoh penerapannya, teman-teman. Jadi kurang lebih soalnya nanti teman-teman dikasih satu kalimat lengkap seperti ini ya. Kemudian ada 4 yang digarisbawahi. Oke, sorry, kepencet teman-teman. Nah, dari 4 ini teman-teman disuruh mencari yang salah yang mana. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa dengan soal error analisis, sangat disarankan untuk mengecek dulu kelengkapan sentencing. Ya, jadi cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah gypsum. Kemudian ada conjunction that, subjek lagi it, predikatnya adalah is, tidak ada conjunction lagi, tidak ada juga kata kerja sebagai predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, berarti bukan sentencing masalahnya, tapi di phrasing. Nah, kalau phrasing, teman-teman tinggal cek setelah dan sebelumnya titik-titik. Contohnya yang alpha itu ada to. To itu sebelumnya ada to be is yang mana dia berdiri sendiri. Berarti nggak terikat ya, teman-teman. Nggak ada hubungan dengan predikat. Berarti to ini ada hubungannya dengan kata setelahnya, yaitu soft. Artinya adalah lembut. Dia adalah kata sifat. Atau lunak gitu ya, dia adalah kata sifat. Nah, kata sifat itu hanya bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Nah, kebetulan to itu adalah kata keterangan. Berarti yang alfa secara kelas kata betul. Kita lanjutkan ceknya. Nah, di situ setelahnya soft, teman-teman, ada kata that. Berarti kita harus kembali lagi ke to tadi, teman-teman. Ini materi kita hari ke-8. That yang artinya sehingga, gandengannya itu bukan adverb to, teman-teman. Ada dua gandengannya, yaitu such that sama so that. Bedanya kalau pakai such, harus ada benda dulu baru nabrak that. Nah, tapi di situ nggak ada kata benda sebelumnya that, teman-teman. Maka di sini kita hanya bisa isi dengan so. Ya, jadi jawaban yang salah adalah yang alpha itu harusnya diganti jadi so. Jadi yang benar adalah gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Kalau diartikan, gips itu sangatlah lunak sehingga mudah untuk menggoresnya hanya dengan kuku jari saja. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Oh ya, silahkan. Gimana, Miss? Maaf. Kalau yang di gandengan kemarin kan tadi gandengan that itu ada so sama such. Nah, Betul. pas dibaca lagi ada juga gandengan such sama s. Terus Betul. kalau yang Membedakannya. perbandingan, terus ada juga yang s sama s itu such sama s tuh bedanya apa? Oke. Jadi itu artinya beda, Miss. Misalnya ya tadi Oh, kan ada beberapa ya us. Misalnya gini, sama such us. Misalnya yang belakangnya us gitu ya, misalnya ya, Miss. Nah, kemarin sudah saya terangkan bedanya such as sama such that ya, teman-teman. Itu juga beda arti. Itu nanti otomatis arti akan menentukan penggunaan.
Ada yang masih ingat such as itu such-nya artinya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Seperti Kalau as-nya seperti, Mister. Kalau such-nya artinya apa? Nah, beda dengan such as ini ya, teman-teman. Such as ini satu kata. Kalau ini satu kata, kita anggap dia preposisi. Kalau yang ini, kalau yang jadi satu. Tapi kalau yang such ada titik-titik atau ada kata setelahnya terus diikuti as, as-nya yang ini yang artinya seperti. Nah, such-nya ini artinya bukan seperti. Ada yang masih ingat, teman-teman? Atau saya sebutkan contohnya yang kemarin ya. Contohnya yang kemarin adalah seperti. Beberapa, Mister. Ya, that's right. Beberapa. Contohnya kemarin adalah seperti ini, teman-teman. Em, saya lupa awalnya ya. Teman, kalau nggak salah gini. We need such tools. Sorry, such tools as screwdriver and wrench to fix this. Misalkan seperti screwdriver and wrench to fix this. Jadi di situ setelahnya such, teman-teman, diikuti kata benda jamak karena such-nya artinya beberapa. Oke, jadi bedanya such itu setelahnya diikuti kata benda jamak baru as. Sedangkan as yang artinya sama, itu setelahnya, karena as-nya bukan artinya beberapa ya, teman-teman, karena as-nya artinya sama, pasti setelahnya kalau nggak kata sifat, dia kata keterangan. Tergantung sebelumnya ada kata kerja atau to be. Kalau sebelumnya misalnya kata kerja, pasti di sini nanti keterangan. Tapi kalau dia sebelumnya ada to be, di sini adalah kata sifat. Misalnya adalah sama cantiknya dengan, misalnya Rita itu sama cantiknya dengan Wawan. Sorry, Wawan cewek ya. Sorry, cowok tuh. Misalkan Rita sama cantiknya dengan Wati misalnya. Rita is as beautiful as Wati misalnya. Nah, di situ setelahnya as itu nggak ada kata benda jamak. Ya, di situ dia diikuti kata sifat, terutama dari kata sifat yang determiner. Seperti itu. Jadi cara membedakannya dari maknanya. Kalau such artinya beberapa, maka diikuti kata benda jamak. Seperti itu. Sedangkan kalau yang sorry, yang as ya, itu dia karena artinya sama, setelahnya diikuti kata keterangan atau kata sifat. Seperti itu. Misal yang kata keterangan ya, misalnya Rita berlari secepat Wati misalnya. Rita runs as quickly, sorry, as quickly as Wati. Nah, ini contoh, sorry, Wati. Contohnya yang as keterangan as, seperti itu, Miss. Apakah menjawab, Miss? Does it help? Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Oke, aman ya. Nah, itu tadi tentang vocab, teman-teman. Memang vocab itu kalau sebenarnya nggak apa-apa sih. Nanti kalau teman-teman dapat, itu coba di teman-teman berkreasi menggunakan kalimat. Itu supaya teman-teman nanti bisa dapat bedanya. Oh, kalau ini tuh bedanya gini, kalau ini bedanya gini. Karena saya dulu juga gitu, teman-teman. Iseng-iseng gitu, nyoba-nyoba. Bedanya apa sih? Terus saya coba di kalimat, oh iya kan, ini such artinya beberapa, misalnya seperti itu. Entah itu vocab ini atau vocab itu, teman-teman bisa berkreasi. Karena sebenarnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia banyak kesamaan, teman-teman. Walaupun ada perbedaan juga ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh kedua. Caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau misalkan teman-teman belum terbiasa ya dengan error analysis, di situ ada predikat may be considered. Subjeknya adalah cadence, ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, ya. Berarti masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Mari kita cek, teman-teman. Yang alpha, be itu adalah verb one dari to be, dari auxiliary to be. Ya, kenapa kok dia pakai verb one? Betul apa tidak di situ diisi dengan verb one? Kita lihat sebelumnya. Sebelumnya ada modal. Modal itu harus diikuti verb one. Berarti to be di situ bentuknya sudah benar. Nah, to be itu kalau setelahnya mau diikuti verb, bisa verb ing, bisa verb 3. Nah, kebetulan di sini adalah verb 3. Dia pasif ya, teman-teman. Loh, sir, pasif kan nggak boleh punya objek. Kok setelahnya ada objeknya? Hati-hati, teman-teman. Beberapa kata kerja itu walaupun dia dipasifkan, boleh punya objek. Ya, kenapa? Karena ketika dia aktif, objeknya ada dua. Makanya nanti yang satu hilang, tinggal satu, teman-teman. Seperti itu. Oke.
Nah, ini sebenarnya kalimat aktifnya adalah we may consider cadence the rise and fall in intensification of sounds. Seperti itu. Nah, kalau dipasifkan jadinya cadence may be considered the rise and fall in intensification of sounds by us. Seperti itu. Nah, untuk beberapa kata kerja yang boleh punya objek walaupun dipasifkan itu sudah saya kasihkan di day 3 ya, di folder day 3. Nanti teman-teman bisa download itu koleksi saya sendiri. Nanti kalau teman-teman dapat lagi boleh ditambahkan ke koleksi itu. Seperti itu. Nah, berarti B nggak ada masalah. Yang alpha, yang bravo, the menjelaskan kata benda rise sama kata benda fall yang dihubungkan dengan N. Nah, ini langsung ya. The benar, N juga benar. Nah, berarti nggak ada masalah. Nah, yang salah adalah intensified. Masalahnya adalah di sebelumnya intensified itu ada kata in yang mana dia preposisi. Ada yang masih ingat? Aturan preposisi setelahnya harus ada apa, teman-teman? Kata benda. Kata benda, that's right. Atau kata ganti ya sebagai objeknya. Tapi umumnya kata benda memang. Nah, di situ harusnya kata benda, tapi di situ malah verb ed, teman-teman. Nggak bisa ya. Verb ed itu kalau dia verb 3 adjektif. Kalau dia verb 2 predikat. Ya kan? Nah, nggak bisa di situ kita masukkan adjektif atau predikat. Kita butuhnya kata benda. Seperti itu. Nah, itu harusnya kita rubah. Bukan intensify, tapi intensification. Nah, kata bendanya intensify itu adalah intensification. Nah, nanti kalau diartikan, cadence bisa dianggap sebagai penaikan dan penurunan dalam penguatan suara. Seperti itu. Contoh ketiga, teman-teman. Caranya sama, kalau teman-teman belum terbiasa, cari dulu subjek predikat ya. Di situ ada subjek most series, predikatnya adalah have. Kemudian tidak ada conjunction, tidak ada juga subjek predikat lagi. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, sentencing nggak ada masalah, masalahnya di phrasing ya teman-teman. Kita cek satu persatu. Di situ yang pertama ada series major. Nah, series itu kata benda. Major itu adalah adjektif. Ketemu langsung ya teman-teman. Yang salah adalah yang alpha. Ini misordering atau terbalik. Harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Jadi adjektif and then noun. Jadi itu harusnya bukan most cities major, tapi most major cities. Major itu artinya sama dengan big, teman-teman, besar. Jadi kalau diartikan nanti, most major cities itu hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu koran harian. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh soal tadi, sebelum kita praktek ke soal buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Atau dicoba dulu ya, teman-teman. Seperti biasa, jangan takut salah, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, dan ada jawaban spice, ada juga alpha ya, ada juga derived. Oke, alpha, delta, kemudian ya antara alpha atau delta berarti. Ada is juga berarti antara alpha, bravo atau delta. Baik. Nah, kata kunci teman-teman adalah di kata one of the yang saya sampaikan tadi ya. Tadi kan saya singgung sebentar tadi. Nah, one of the itu artinya adalah salah satu dari. Salah satu dari itu pasti diikuti banyak, teman-teman. Nggak mungkin kita bilang salah satu dari kamu, kan nggak bisa. Kan kamu cuma satu, masa salah satu dari kamu. Salah satu itu diambil satu dari banyak gitu. Itu namanya salah satu. Nah, contohnya lagi adalah salah satu dari kalian yang benar seperti itu. Kalau salah satu dari kamu salah. Salah satu dari dia itu salah. Yang benar adalah salah satu dari mereka seperti itu. Jadi salah satu itu dari banyak. Atau one of the itu diikuti kata benda jamak. Jadi yang salah di sini adalah spice-nya ya, teman-teman. Itu harusnya spices. Nah, nanti kalau dibaca, saffron derived from the stigma of crocus flowers is one of the most expensive spices. Kalau diartikan,
Saffron yang didapat dari putik dari bunga-bunga krokus adalah salah satu dari jenis-jenis bumbu yang paling mahal. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta. Kalau yang alfa diref di situ verb 3 sebagai apositif menjelaskan kata benda saffron ya, nggak ada masalah. Kalau is di situ dia sebagai predikat karena subjeknya tunggal, maka pakainya is nggak ada masalah. Nah, most di situ adalah keterangan untuk menjelaskan kata sifat expensive. Jadi yang paling mahal kan nggak masalah. Nah, yang salah tadi yang kata spice-nya harusnya spices. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban alpha, ada juga bravo ya, antara matter atau it. Oke, antara alpha atau bravo, mari kita cek. Seperti biasa kita cari predikat dulu. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan sentencing, di situ ada predikat is made, dia pasif ya. Subjeknya adalah all matter, dan matter itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Jadi nggak pakai apa namanya, nggak pakai jamak nggak apa-apa. Apalagi di situ predikatnya is, ini kalau kita jamakkan malah salah nanti. Oke. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap, ya. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Yang alpha udah benar, teman-teman. Matter itu material itu nggak bisa dihitung ya. Maka dia selalu dianggap nggak bisa dijamakkan, bisa dibilang gitu. Dan kalau tempatnya di subjek, dia selalu dianggap tunggal. Makanya pakainya is. Nah, kalau yang nggak digarisbawahi seperti ini di kalimat nanti, itu jadi petunjuk, teman-teman. Contohnya misalnya matter ini bener nggak ya? Oh ada all harus jamak. Nah tapi kok predikatnya is? Oh berarti ini nggak bisa dijamakkan. Makanya pakainya is. Misalnya seperti itu. Nah ini yang salah adalah di kata it teman-teman. Ini materi kita hari ketiga. Ya tentang aktif pasif. Kata kerja yang butuh objek kalau sudah dipasifkan. Nah ini kan pasif nih. Dia tidak boleh dikasih objek lagi. Atau objeknya harus hilang. Ya. Jadi itu yang salah adalah it-nya ini adalah addition teman-teman atau pemborosan. Oke. Jadi harusnya yang benar adalah all matter is made up of tiny particles called atoms. Kalau diartikan semua zat atau semua material gitu ya dibuat dari atau terbuat dari partikel-partikel kecil yang disebut atom. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke next number. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya, dan semuanya juga sudah punya alasan tuh. Can verb 1. Nah, harusnya can see misalnya gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman udah tahu tuh di situ can kok ketemunya verb 3. Tidak mungkin. Ya kan teman-teman? Masa can ketemu verb 3 nanti jadi nggak bisa. Auxiliary modal harus gandengannya verb 1. Nah, ya udah yang salah adalah yang bravo. Betul teman-teman, yang salah yang bravo. Nah, tapi ini adalah omission ya. Kalau kita mau betulkan, itu ada yang hilang di tengah-tengahnya can. Oke, jadi ini bukan can see. Nanti kalau kita ganti jadi can see, masih ada yang hilang. Objeknya. Can see kan dia aktif. Nah, ini kita butuhnya yang pasif karena setelahnya nggak ada objeknya, teman-teman. Jadi itu ada yang hilang di tengah-tengahnya sini. Harusnya adalah can be seen. Itu kehilangan to be. Seperti itu. Jadi, the iridescence of butterfly wings can be seen only at specific angles of light. Kalau diartikan, kemerlap sayap kupu-kupu dapat dilihat hanya pada sudut
tertentu dari cahaya atau sudut cahaya tertentu. Seperti itu. Ya. Oke, kita coba lagi, teman-teman. Kayak main puzzle. Sebenarnya kalau teman-teman udah terbiasa kayak main puzzle. Oh, ini aturannya teman-teman udah dapat, tinggal menerapkan saja. Nanti kalau udah terbiasa enak banget, teman-teman. 1 detik ketemu, 1 detik ketemu seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, time's up, teman-teman. Ada jawaban alfa, ada jawaban delta. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, kalau teman-teman belum terbiasa, boleh dicek dulu secara sentencing, oke? Di situ ada predikat is covered. Subjeknya adalah many over surface, ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, ya. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing, teman-teman. Kita cek satu-satu. Nah, yang alpha ada kata many, dia boleh, jadi gini teman, kalau menemukan many of, itu boleh dianggap satu, many of the, atau many-nya itu dipisah sendiri, itu sebagai kata ganti. Nah, tapi kalau many sebagai kata ganti, itu subjeknya harusnya, predikatnya harusnya bukan is. Karena many itu banyak yang bisa dihitung, teman-teman. Harusnya are. Oke. Nah, atau kalau misalkan sebenarnya udah langsung ketemu ya, teman-teman. Karena petunjuknya teman-teman adalah di kata is. Di situ predikatnya is, maka kita nggak bisa pakai many. Ya, nah tapi misalkan kita bertanya-tanya nih, many itu bisa diganti pakai apa? Nah, kita pakainya adalah much, teman-teman. Karena kata benda yang dijelaskan di situ adalah surface. Dia nggak bisa dihitung. Ya. Nah, jadi harusnya much of Earth's surface is covered by water with approximately 71% of it being ocean. Being di sini nggak ada masalah, teman-teman. Ini artinya adalah yang merupakan atau yang adalah. Karena to be itu kalau dia berdiri sendiri sebagai predikat misalnya, itu dia bisa berarti adalah, bisa juga berada misalnya. Tapi di sini nggak enak kalau diartikan yang berada. Contohnya adalah I am a doctor. Saya adalah seorang dokter misalnya. Nah, itu am-nya kan diartikan adalah. Sama kayak di sini dia menjadi apa namanya? eh participle ya, menjadi verb ing yang menjelaskan kata sebelumnya yaitu it di situ. Jadi being ocean di situ diartikan yang merupakan lautan. Kalau most arti yang kebanyakan nggak boleh, Mister. Most boleh, diganti most juga nggak apa-apa, ya. Kalau misalkan many-nya di depan sendiri, kita ganti most, it's okay. Karena most itu boleh untuk kata benda yang bisa dihitung, ataupun kata benda yang tidak bisa dihitung. Itu untuk most. Diganti all juga nggak apa-apa. Semua, all itu juga bisa untuk benda yang bisa dihitung, ataupun benda yang nggak bisa dihitung. Jadi untuk mengganti itu sebenarnya ada banyak alternatif. Yang penting mengikuti aturan ya, teman-teman. Seperti itu. Misalkan di sini kita ganti view. Boleh nggak, Sir? Ya nggak boleh. Karena view of misalnya ya. View itu untuk kata benda yang bisa dihitung dan jamak. Nah, nanti predikatnya harusnya are. Jadi makanya saya bilang diganti apapun boleh, tapi harus mengikuti aturan tetepan. Kalau di situ is, maka carikan yang apa namanya? Nanti tetap tetap tidak merubah isnya, intinya seperti itu. Meter tadi singular ya Mister, betul. Jadi kalau mau dijamakkan harus pakai tambahan all. Meter itu nggak bisa dihitung, Miss. Ya meter yang tadi kita contoh tadi itu nggak bisa yang nomor berapa tadi itu nggak bisa dihitung. Nah jadi nggak bisa dijamakkan. Itu selalu dianggap singular. Kata benda yang nggak bisa dijamakkan atau kata benda yang uncountable, nggak bisa dihitung. Sama kayak gini teman-teman, udara. Udara itu kan nggak bisa dihitung. Nggak bisa kita bilang satu udara, dua udara, tiga udara itu nggak bisa. Nggak ada juga dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Inggris itu juga nggak bisa. Makanya udara juga nggak bisa dijamakkan. Seperti itu. Nah meter tadi, zat itu nggak bisa dijamakkan. Jadi itu apa namanya? Dianggap tunggal seperti itu, Mas. Tapi dikasih all nggak apa-apa. Semua udara itu boleh, teman-teman. All air itu boleh. Oke.
Dapat ya, Miss? Sir, kalau most of itu berbeda dengan most non-plural atau majority ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak kalau ada kata benda, kata sifat penanda jumlah, misalnya one, misalnya many, misalnya some, ya kan? Nah, itu boleh diikuti of, teman-teman, tapi ada syaratnya. Ada yang masih ingat nggak syaratnya apa? Kalau ada penanda jumlah ditambahkan of, syaratnya gimana? Ya, betul. Ada determiner atau the atau keluarganya the. Jadi di sini harus ada the atau teman-temannya the, teman-teman. Loh, Sir, di soal itu nggak ada the. Nah, teman-teman, ini kepemilikan. Kalau teman-teman menemukan tanda petik S, itu kepemilikan. Ya. Nah, kepemilikan itu juga keluarganya the. Nomor tiga dia. Kalau dulu determiner kita belajar hari ke-6, dia nomor tiga. Possessive adjective namanya. Sama kayak my, misalnya my book. Misalnya your book, their book, our book. Nah, itu sama. Kalau kata benda ditambahi tanda petik S, itu termasuk ke dalam determiner. Seperti itu. Gimana? Tapi kalau misalkan one, itu langsung kata benda nggak apa-apa. Misalkan one book atau many books, itu boleh. Berarti semua determiner atau determiner poin 1 sampai 3, Sir. Tergantung, Miss. Kalau misalkan setelahnya itu mau kata benda langsung, maka ya eh, apa namanya, salah satu dari nomor 1 sampai 3. Nah, tapi teman-teman, kalau misalkan kata benda, ada kata benda yang dibuat menjadi kepemilikan, contohnya ini ya, Earth, atau misalnya gini, banyak dari bulu-bulu kucing itu. Nah, nanti kita bisa kasih the cat's fur atau the cat's apa ya, hairs misalnya. Hairs itu bisa apa dihitung ketika dia sudah nempel di baju. Nah, itu nggak apa-apa. Misalnya many of the cat's hairs. Nah, itu ada kepemilikan, ada the. Nah, cuman the-nya itu kembalinya ke cat-nya. Seperti itu. Jadi, gini teman-teman. Tetap ya, secara aturan sebenarnya kita hanya boleh memilih salah satu dari nomor 3. Salah satu dari ketiga determiner yang pertama. Nah, tapi tetap dihubungkan dengan konteks juga. Seperti itu. Dapat maksud saya nggak, Miss? Jadi kita bisa bilang seperti ini misalnya. One of the cat's hair, misalnya ya. Misalnya, salah satu atau sehelai dari rambut-rambutnya kucing itu, jadi the di sini itu miliknya cat. Bukan the itu miliknya hair, bukan. Karena nggak boleh ada dua penanda jumlah ya. Itu nggak boleh. Nah, itu berbeda dengan one of cat's hairs. Nah, itu nanti kalau diartikan salah satu dari helaian rambut di seluruh kucing dunia, di seluruh kucing di dunia ini, nanti kalau diartikan jadi seperti itu. Jadi beda arti, beda konteks. Jadi Mister misal di pilihan soal yang ini, Earth-nya digaris bawahin, berarti yang perlu dikoreksi juga bisa B menjadi the Earth ya Mister. Nah, Earth itu boleh ditambah the, boleh enggak teman-teman. Karena kalau dia nama, jangan dikasih the. Sama kayak Prisky. Prisky itu nggak boleh dikasih. The Prisky nggak bisa. Nah, berarti kalau Earth nggak ada the-nya, itu berarti kembali ke namanya. Sama kayak Priskis. Seperti itu. Nah, tapi kalau Earth itu ada the sebelumnya, berarti itu menunjukkan wujud bendanya. Seperti itu. Karena planet itu kadang pakai the, kadang tidak, teman-teman. Dan itu boleh dua-duanya. Cuman bedanya itu tadi. Kalau dia nggak ada the-nya, berarti itu nama. Kalau misalkan dia eh, ada the-nya, itu kata benda murni, kata benda asli. Sama kayak kucing. Nah, namanya, misalnya saya namai Cathy misalnya. Nah, Cathy itu kucing, jangan bilang the Cathy. Tapi kita bisa bilang the cat. Seperti itu. Dapat maksud saya nggak, Miss? Berarti walaupun Earth di garis bawahi, yang salah tetap May kan, Mister Many ya maksudnya? Ya, betul. Karena subjeknya is, Miss. Di situ many itu udah fix salah ya, udah absolut, udah pasti salah. Karena many kalau dia kata ganti, karena many itu bisa jadi kata ganti, teman-teman. Atau kita ke kamus ya, sebentar. Kita coba ke kamus. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya. Sudah, Mi. Oke, mari kita cari kata many ya.
teman-teman. Cari yang dia kata ganti, ya, bukan yang determiner atau adjective. Many biasanya ditaruh. Nah, contohnya seperti ini. Many of our staff work. Dia pakainya verb 1 bukan verb SES. Kenapa? Karena many-nya di sini dianggap jamak. Loh, sir, itu staffnya kok nggak ditambahkan SR? Nah, beberapa kata benda, teman-teman, itu kalau dijamakkan bentuknya sama. Salah satunya staff, misalnya juga ikan. Ikan itu fish tunggalnya, jamaknya juga fish, bukan fishes. Walaupun fishes juga boleh, tapi nanti beda arti, teman-teman. Seperti itu. Contoh lagi adalah yang jadi subjek yang dia kata ganti ya, misalnya karena dia juga bisa jadi kata ini. Nah, ini dia sudah dijadikan most karena dia juga bisa apa namanya? Tapi dia pakai verb 2. Kalau verb 2 itu untuk semua subjek, teman-teman. Atau kita cari contoh lagi many yang diletakkan di depan sendiri, yang dia sebagai kata ganti. Misalnya, you use many before pronouns. Ini yang dia sebagai kata sifat ya. You say many of the. Jangan bilang many of houses. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Kalau ada penanda jumlah, many contohnya, mau dikasih of, nggak boleh langsung ketemu kata bendanya. Harus ada the. Jadi many of the atau teman-temannya the. Seperti itu. Jadi many of the houses are, nah pakainya are ya, teman-teman. Nah, itu tadi pakainya is kalau kita bandingkan. Atau ini saya copy. Saya copy. Nah, kita kembali ke PPT. Kita bandingkan dengan yang di soal tadi. Nah, itu tadi dari kamus ya, teman-teman, yang bikin bukan saya kamusnya. Itu buatan asli Longman. Uh, banyak linguis tentunya yang bikin aplikasi itu. Nah, kita bandingkan, teman-teman. Sebentar, cara mengganti ukuran tadi gimana ya? Sebentar. Oh, ini formatnya saya ganti biar lebih gede, teman-teman. Nah, biar kelihatan. Nah, kalau kita lihat, di sini kalimatnya udah bener ya yang atas, teman-teman. Many of the houses pakainya are. Sedangkan yang bawah, many of the earth surface pakainya is. Berarti kan ketahuan yang salah di sini adalah many-nya karena many di garis bawahi is tidak. Seperti itu. Gimana dapatnya, teman-teman? Maksudnya. Jadi tetap miss. Jadi di situ yang salah, yang absolut salah atau yang sudah pasti salah adalah kata many-nya. Karena predikatnya itu is. Dan yang nggak digaris bawah itu petunjuk, teman-teman. Karena itu udah benar, teman-teman. Yang diganti sama si pembuat soal itu salah satu yang dari yang digaris bawahi. Yang disalahkan seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Many harus jama. Oke, mengerti, Mister. Oke, nice. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Dicoba lagi. Semakin sering mencoba, semakin teman-teman nanti akan hafal. Oke. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Nah, ini bisa kita jawab secara sentencing, teman-teman. Ya, caranya seperti biasa. Kalau sentencing, cari dulu predikat, tarik dari depan ke belakang. Di situ ada predikat is stored, ya kan? Subjeknya adalah kata bile. Kemudian ada conjunction before, subjeknya adalah it, tapi tidak ada predikat setelahnya, teman-teman. Nah, itu Miss Anggina memberikan correction. Ya, di situ dia kehilangan to be, teman-teman. Karena kenapa? Rilis di sini verb 3. Nah, verb 3 dia pasif ya, nggak ada objeknya. Nah, supaya dia bisa jadi predikat harus ada to be-nya. Nah, sir, gimana kalau itu saya anggap verb 2? Nah, kita harus cek dulu artinya, teman-teman. Kalau teman-teman bingung apakah verb 2 atau verb 3, itu kita cek dulu. Arti rilis, ada yang tahu rilis itu artinya apa, teman-teman? Melepaskan. That's right, melepaskan. Melepaskan itu butuh objek ya, teman-teman. Atau melepas, boleh. Nah, maka kalau misalkan ada kata kerja butuh objek, kok setelahnya nggak ada objeknya, nggak mungkin ini artinya melepaskan. Karena nanti nggak enak diartikan. Sebelum dia melepaskan untuk pencernaan. Nah, melepaskan apa kan ada yang bilang?
Nah, berarti ini artinya bukan melepaskan tapi dilepaskan. Nah, berarti dia pasif, verb 3. Nah, supaya verb 3 atau pasif menjadi predikat, kita tambahkan to be sebelumnya. Ini si pembuat soal menghilangkan to be sebelumnya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang Charlie ya. Itu harusnya is released. Jadi kalimatnya harusnya berbunyi, in the human gallbladder, bile is stored before it is released gitu ya, for digestion. Kalau diartikan, di dalam kelenjar empedu kalau saya nggak salah ya. Bile itu apa sih yang pahit itu teman-teman namanya? Sorry, saya lupa namanya. Itu dikeluarkan sebelum dia, sorry, bile itu cairan empedu, that's right. Cairan empedu itu disimpan sebelum dia dikeluarkan untuk pencernaan, seperti itu. Oke, thank you guys. Sebentar, ada pertanyaan. Ini bisa juga untuk kalimat paralel kan, Mister? Nah, bisa juga dipakai di kalimat, maksudnya paralel. Oh, mungkin gini ya, maksudnya karena sebelumnya present, maka setelahnya present. Boleh, karena di situ keterangan waktu menggunakan kata before, dua-duanya harus sama-sama present. Seperti itu. Jadi boleh dengan, sebentar, sorry, kepencet teman-teman. Itu juga boleh, tapi hati-hati ya teman-teman, karena tidak semua conjunction itu harus sama tensesnya. Ada juga tenses itu yang malah nggak boleh sama. Kalau misalkan pakai conjunction, contohnya conjunction since. Since itu artinya sejak, pasti setelahnya diikuti kata benda. Sorry, kok kata benda sama? Pasti setelahnya diikuti kalimat lampau. Ya, walaupun sebelumnya present, setelahnya biasanya diikuti lampau. Seperti itu. Kemudian cairan apa tuh? Ya, that's right. Jadi boleh untuk sementara ini ya dianggap sebagai present nggak apa-apa karena conjunction yang dipakai adalah before. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat tidak ada yang menjawab alfa ya. Tapi memang alfa itu benar, udah benar teman-teman. Jadi benar, maksudnya bukan itu jawabannya gitu ya. Oke, antara Bravo, Charlie atau Delta, mari kita cek bersama. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa dengan apa namanya? Error analisis, disarankan dengan teknik sentencing dulu. Jadi cari predikat, di situ ada kata has been, subjeknya adalah the cycle. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya kalimat sudah lengkap ya. Nah, berarti nggak ada masalah dengan sentencing. Yang alpha udah benar, teman-teman. Cycle, siklus, dia tunggal. Subjeknya menggunakan verb SES. Sorry, maksud saya predikatnya menggunakan verb SES. Nah, berarti alpha nggak ada masalah, correct? Nah, sekarang yang bravo, dia verb ing, teman-teman. Kalau setelah preposisi mau diikuti kata kerja harus digerenkan. Oke, gerund itu verb ing, teman-teman. Berarti shaping di sini udah betul, ya. Nggak ada masalah dengan shaping. Kemudian setelahnya for itu ada penanda jumlah yaitu millions of. Nah, kalau ada of-nya itu sorry, bukan karena of-nya ya. Karena kalau sebelumnya nggak ada penanda jumlahnya, teman-teman, misalnya kalau di sini ada atau misalkan kalau ada dua, misalkan two, 2 million jangan ditambahkan s. 2 million atau 2 juta itu 2 million, bukan 2 millions. Ya, nanti yang dijamakkan bendanya, misalkan 2 million people, seperti itu, atau 2 million books. Nah, millionnya tetap jangan dikasih S. Tapi kalau misalkan sebelumnya million nggak ada penanda jumlahnya, misalnya seperti ini ya, million aja, maka itu harus ditambahkan S. Nanti artinya jutaan. Jadi yang Charlie sudah benar, teman-teman. Nah, kata kunci teman-teman di kata for. For di sini artinya adalah selama. Nah, saya ingin teman-teman membandingkan ya. Saya punya dua kalimat di sini, misalnya. Saya sudah bekerja, misalnya, di sini selama 5 tahun. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, saya
sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Coba saya baca lagi ya. Kalimat yang atas berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Kalimat yang bawah berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Enak yang mana, teman-teman? Enak yang atas, right? Ya, karena kalau kita pakai selama, jangan ditambahkan yang lalu. Karena selama itu hanya butuh berapa lama, durasinya. Oke, sedangkan yang lalu itu untuk menunjukkan suatu titik di masa lampau. Itu satu titik aja. Nah, itu pakainya bukan selama, teman-teman. Pakainya adalah sejak. Jadi nanti pakainya since. Kalau mau pakai ago. Ya, jadi kalau misalkan itu pakainya since, pakai ago nggak apa-apa. Since millions of years ago. Sejak jutaan tahun yang lalu. Tapi kalau selama jangan dikasih ago. Nah, ini addition. Si pembuat soal ini apa namanya? Menambahkan kata yang tidak perlu yaitu ago. Jadi itu dihapus saja, teman-teman. Oke, jadi kalimat yang benar adalah the cycle of tides has been instrumental in shaping coastal landscapes for millions of years. Kalau diartikan, siklus dari gelombang pasang naik dan turun telah menjadi penting dalam membentuk uh, apa ya, daratan-daratan pantai selama jutaan tahun. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Kita coba lagi. Oh, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, itu tadi materi tentang error analisis, yaitu struktur bagian kedua. Ya, teman-teman disuruh mencari dari 4 yang digarisbawahi mana yang salah, mana yang error. Nah, tapi teman-teman tidak disuruh membenarkan. Tapi kalau teman-teman belajar, itu sangat disarankan mencari betulnya harusnya apa, supaya teman-teman terbiasa nanti terbentuk insting seperti itu. Sambil mengingat-ingat kembali materi hari pertama sampai hari ke-8. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup nih, mungkin ada yang mungkin ingin ditanyakan dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada. Nah, untuk latihan di Google Drive itu sudah saya pisahkan ya. Bagian misformation sendiri, edition sendiri, kemudian misordering sendiri, dan omission sendiri. Nanti teman-teman kerjakan kalau teman-teman ada waktu, oke? Soal TOEFL ini juga ya, Mister. Sebentar. Maksudnya soal TOEFL ini juga ya, Mister. Ya, ini soal TOEFL juga, Miss. Dan ini saya buat cloningan dari yang asli dari ITS, teman-teman. Jadi soal-soal kumpulan yang asli dari ITS selama saya tes, saya cloning. Maksudnya cloning itu saya buat banyak gitu ya. Nah, salah satunya saya buat di latihan di kelas. Millions of years boleh, Mister. Double S. Millions of nggak apa-apa, karena millions itu kan artinya jutaan. Jadi jutaan tahun. Maka harus dikasih S juga. Tahunnya kan ada banyak berarti seperti itu. Millions of people. Nggak boleh millions of person. Atau million of persons. Itu nggak. Atau million of people. Itu nggak bisa. Kecuali kalau ada ya. A million of people nggak apa-apa. Atau a million people nggak apa-apa. Seperti itu. Mister, besok kelas penggantinya sore atau malam ya? Nah, diusahakan dua-duanya, Miss. Tapi kalau nggak bisa ya kita jadikan satu. Karena memang kalau akhir pekan itu kadang ada tes mendadak seperti itu. Biasanya ya. Tapi saya usahakan untuk dua-duanya datang, sore datang, malam datang seperti itu. Nah, nanti kalau berarti pertemuan besok kan berarti struktur terakhir, teman-teman. Pertemuan terakhir kita, kalau misalnya lancar ya, minggu depan nggak ada kendala apapun, hari Sabtu depan kita sudah pertemuan terakhir. Jadi teman-teman nanti tinggal nunggu ujian, itu masih ada waktu sisa. Nanti kalau saya sempat, saya buatkan soal-soal untuk kita bahas di kelas gitu ya, soal acak gitu. Karena ketika tes teman-teman nanti itu acak soalnya. Kemudian pembahasan tiap materi dari hari ke-6 sampai sekarang belum ada ya, Mister. Belum. Sorry, misalnya saya masih belum sempat ya. Ada hal lain juga yang lebih mendesak yang saya harus susun. Salah satunya PPT. PPT ini masih berantakan juga, teman-teman. Soal-soal yang apa namanya yang agak melenceng itu saya rubah-rubah. Jadi saya edit terus PPT-nya. Terutama saya berusaha menyesuaikan dengan yang keluar di tes dari lembaga sama sisa soalnya nanti saya buat yang saya temukan dari ITS, cloningan soal-soal saya seperti itu. Kalau kunci jawaban sudah ada, Mas, tapi kalau video pembahasan yang belum ada ya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin mencari kunci jawaban yang dari Google Drive dari mulai hari ke-6 ya, silahkan japri saya, teman-teman. Nanti saya kirim lewat japri. Seperti itu.
Boleh dijelaskan lagi, Mister, perbedaan a million people, beda artinya dengan millions of people. Nah, kalau a million people itu jumlahnya fix. Itu kalau diangkakan, itu adalah 1 juta orang. Itu kalau diangkakan seperti ini. Nah, ini a million people. Ini yang a million people ya, teman-teman. Jadi kalau dibaca itu atau kalau ditulis dengan huruf itu seperti ini. A million people. Nah, tapi kalau millions of itu kita nggak yakin jutaannya berapa. Misalnya 1.150.000 kita nggak yakin emang segitu apa 2 juta atau sekian. Itu kita bilangnya jutaan orang. Nah kan nggak bisa diangkakan. Nah maka bilangnya millions of people. Seperti itu. Jadi beda makna. Seperti itu. Nah tapi kalau misalkan ini kan kalau diangkakan teman-teman. Misalkan two juga sama. 2 million. Jangan 2 millions. Ya. Jadi 2 million people. Nah kecuali kalau nggak ada penjumlahnya di sini. Nah, artinya kita nggak yakin jutaannya itu ada berapa. Berarti jutaannya itu sekalian dijamakkan, terus dikasih off. Seperti itu. Jadi, millions of people, jutaan dari orang-orang, seperti itu. Maksudnya gitu bukan, Miss, pertanyaannya? Oke, dapat ya. Jadi perbedaannya di makna saja, nggak ada masalah, Miss, dengan makna. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan silahkan japri saya ya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. And thank you for today, guys. I'll see you again next time. Assalamualaikum and have a good day, everyone. See you next time.